Bejana berhubungan. Di kelas 7, kamu telah mengetahui bahwa zat cair memiliki sifat selalu mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, selain mengikuti bentuk wadah yang ada lagi sifat zat cair yang lainnya, yaitu pada keadaan tenang, permukaan zat cair selalu mendatar. Hal ini dapat kamu buktikan. Misalkan, dengan memiringkan botol minuman kemasan. Bagaimanapun keadaan botol itu diletakkan, baik itu miring, tegak, atau terbalik, permukaan zat cair dalam botol akan selalu mendatar. Sifat permukaan zat cair tidak hanya berlaku untuk bejana tunggal, seperti gelas dan botol. Tapi sifat ini juga berlaku pada bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah dua atau lebih wadah dengan bagian atas yang terbuka dan berhubungan satu dengan yang lain, serta memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Misalnya, teko dan saluran pipa air ledeng. Kalau begitu, mengapa tinggi pancuran sebuah teko tidak pernah dirancang lebih rendah daripada tinggi permukaan tutupnya? Jika saja tinggi pancuran lebih rendah daripada tinggi permukaan tutupnya, maka kita tidak bisa mengisi teko sampai penuh. Ini sesuai dengan konsep bejana berhubungan, yaitu untuk mencapai permukaan yang mendatar, maka sebagian air akan tumpah keluar dari pancuran. Namun, perlu kamu ingat bahwa bejana berhubungan tidak berlaku jika 1. Tekanan di atas bejana tidak sama. Misalnya, salah satu bejana tertutup. Yang kedua, diisi 2 macam atau lebih zat cair. Ketiga, digoyang-goyangkan. 4. Salah satu bejana berukuran lebih kecil dibandingkan dengan bejana yang lain atau berupa pipa kapiler. Pada poin 2, dimaksudkan untuk bejana berhubungan tidak berlaku jika diisi dengan zat cair yang tidak sejenis. Hal ini dapat kamu buktikan dengan percobaan berikut. Isilah sebuah pipa U mula-mula dengan air. Dan setelah permukaan air tenang, tuangkan sejumlah minyak ke dalam pipa kiri, lalu biarkan sejenak. Perhatikan, apakah permukaan zat cair tidak sejenis dalam kedua kaki mendatar dan sama tinggi? Dan jika kamu amati dengan seksama, mulai dari garis batas air minyak, akan tampak permukaan minyak dalam pipa kiri tidak mendatar dan lebih tinggi dari permukaan air dalam pipa kanan. Hal ini disebabkan massa jenis zat cair di dalam kedua pipa, di mana massa jenis minyak 800 kg per meter kubik, lebih kecil dari massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Hubungan antara massa jenis zat cair dalam kedua pipa dengan ketinggian permukaannya dari garis batas adalah Rho2 dikali H2 sama dengan Rho1 dikali H1. Dengan Rho1 sama dengan massa jenis zat cair 1. Rho2 sama dengan massa jenis zat cair 2. H1 sama dengan ketinggian permukaan zat cair 1 di atas garis batas. H2 sama dengan ketinggian permukaan zat cair 2 di atas garis batas. Konsep kuantitatif bejana berhubungan ini dapat kita aplikasikan pada contoh berikut. Sebuah pipa U mula-mula diisi air raksa dengan massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik. Kemudian diisi air dengan massa jenis
sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jika air mengisi pipa kiri sepanjang 20 cm, berapa selisih ketinggian zat cair dalam kedua pipa? Jawab. Terlebih dahulu, kita buat garis batas antara raksa dan air di dalam pipa kiri sampai memotong pipa kanan. Selanjutnya, kita tetapkan indeks 1 untuk air di dalam pipa kiri yang berada di atas garis batas dan indeks 2 untuk raksa dalam pipa kanan yang berada di atas garis batas. Data yang diperoleh yakni tinggi air H1 sama dengan 20 cm dengan massa jenis air Rho1 sama dengan 1000 kg per meter kubik dan massa jenis raksa Rho2 sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Maka, kita dapat menggunakan persamaan kuantitatif bejana berhubungan. Rho2 dikali H2 sama dengan Rho1 dikali H1. 13.600 kg per meter kubik dikali H2 sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 20 cm. H2 sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 20 cm dibagi 13.600 kg per meter kubik. Karena kilogram per meter kubik saling membagi, maka dapat kita coret. Maka hasil H2 sama dengan 20.000 cm dibagi 13.600. Dua angka 0 di belakang untuk pembilang dan penyebut dapat kita coret, sehingga hasil akhir tinggi raksa H2 sama dengan 1,5 cm. Jadi, selisih ketinggian air dan raksa dalam kedua pipa adalah X sama dengan H1 dikurang H2. X sama dengan 20 cm dikurang 1,5 cm. X sama dengan 18,5 cm. Hukum Archimedes. Mungkin kamu pernah menekan balok kayu di dalam air. Apa yang terjadi jika balok kayu kamu lepaskan? Ternyata balok kayu naik ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa air memberikan tekanan ke atas pada balok kayu. Bila ada benda, misalnya pada balok kayu yang tercelup ke dalam cairan, maka tekanan pada bagian bawah lebih besar daripada bagian atasnya. Selisih tekanan inilah yang menyebabkan benda bisa terangkat naik ke permukaan. Tekanan berkaitan dengan gaya. Dengan demikian, benda yang tercelup di dalam air akan mendapatkan gaya angkat oleh cairan tersebut. Nah, gaya angkat oleh cairan disebut gaya apung. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam zat cair. Pernyataan ini pertama kali dikemukakan oleh Archimedes. Oleh karena itu, gaya apung sering disebut gaya Archimedes. Misalkan, kita memiliki sebuah batu yang ketika ditimbang di udara beratnya 200 Newton dan ketika ditimbang di dalam air beratnya kurang menjadi 150 Newton. Selisih berat ini menyatakan berat air yang didesak oleh batu. Maka, gaya apung sama dengan
200 Newton dikurang 150 Newton sama dengan 50 Newton. Hukum Archimedes menyatakan, suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Besar gaya tekan ke atas dirumuskan dengan gaya tekan A sama dengan V besar dikali Rho dikali G. Dengan FA sama dengan gaya tekan ke atas. V sama dengan volume zat cair yang dipindahkan atau sama dengan volume benda yang tercelup yang satuannya meter kubik. Rho sama dengan massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. G sama dengan konstanta gravitasi yang satuannya Newton per kilogram. Contoh pertama, sebuah bola pejal ditimbang di udara. Beratnya 50 Newton. Ketika bola tersebut ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 45 Newton. Berapa gaya ke atas yang diterima benda tersebut dan volume benda pejal tersebut jika diketahui massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 Newton per kilogram. Jawab, berat bola di udara sama dengan 50 Newton. Berat bola di dalam air sama dengan 45 Newton. Berarti, air memberikan gaya apung sebesar FA, yaitu selisih berat udara dengan selisih berat air, yakni 50 Newton dikurang 45 Newton sama dengan 5 Newton. Ingat kembali, rumus gaya tekan ke atas adalah V benda yang tercelup dikali massa jenis zat cair dan gaya gravitasinya. Maka 5 Newton sama dengan volume benda dikali 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram. Atau 5 Newton sama dengan volume dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram. Maka V sama dengan 5 Newton dibagi perkalian 10 pangkat 3 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram. Coret satuan yang saling membagi, yaitu Newton dengan Newton dan kilogram dengan kilogram. Maka volume menjadi 5 dibagi 10 pangkat 4 per meter kubik yang sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Contoh 2. Untuk memahami persamaan ini, perhatikan contoh berikut. Berat sepotong perak di udara 0,63 Newton. Jika ditimbang dalam minyak tarbatin, berat perak berkurang 0,0522 Newton. Berapakah beratnya jika ditimbang di dalam bensin? Diketahui massa jenis bensin 700 kg per meter kubik dan massa jenis minyak tarbatin 870 kg per meter kubik. Pengurangan berat perak di dalam minyak tarbatin menyatakan gaya angkat atau FA minyak tarbatin. Gaya angkat FA sama dengan volume perak V dikali massa jenis Rho dikali percepatan gravitasi G. Substitusikan masing-masing nilai menjadi 0,0522 Newton sama dengan V dikali 870 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram. Atau V sama dengan
0,0522 Newton dibagi 870 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram. Perhatikan mana yang bisa dicoret. Ternyata satuan Newton dan satuan kilogram untuk pembilang dan penyebut dapat kita coret. Sehingga V sama dengan 0,0522 dibagi 8.700 dikali meter kubik. Yang hasilnya diperoleh volume perak V sama dengan 0,000006 meter kubik. Atau V sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Gaya angkat bensin. FA sama dengan V dikali Rho dikali G. Sama dengan 0,000006 meter kubik dikali 700 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram. Sama dengan 0,042 Newton. Jadi, berat perak di dalam bensin adalah 0,63 Newton dikurang 0,042 Newton sama dengan 0,588 Newton.